keluarga almarhum Bapak Supriyono yang telah bersama Bapak di surga. Semoga Tuhan Allah memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, yaitu keluarga besar yang ada di tempat ini. Dengan itu, marilah kita angkat satu pujian memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 219, nomor 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Sumber pertolongan kita, Yesus Kristus, Sang Penyelamat dan Pemberi hidup serta Roh Kudus, yang menganugerahi kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera senantiasa menyertai saudara sekalian. Mari kita angkat kembali satu pujian dari PKJ 128 bait 1 dan 3. Tiada berkurang.
Ya Bapa yang Maha Kasih, yang berlimpah rahmat dan anugerah, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami boleh berhimpun di tempat ini, di kediaman almarhum Bapak Supriyono. Ya Bapa, kami akan melaksanakan ibadah penghiburan, di mana Engkau telah panggil Bapak Supriyono datang ke rumah Bapa di surga. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar tempat ini. Ya Bapa, biarkanlah kami memuji nama-Mu dengan penuh sorak-sorai, sehingga kami boleh melaksanakan penghiburan ini dengan baik. Kami percaya akan kasih dan anugerah-Mu yang terjadi di tempat ini, sehingga penghiburan di malam ini dapat berjalan dengan baik oleh pertolongan-Mu saja ya Bapa. Bapa yang Maha Kasih, kami percayakan, kami serah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita kembali mengangkat satu pujian nyanyian peneguhan dari PKJ nomor 165. Janji yang manis. Bapak Ibu Saudara, mari kita berlitani pembacaan dari Mazmur. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah memberikan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke minum aku. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur pada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, Aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Amin. mari kita kembali menyanyikan penguatan, dan kita akan juga menyambut firman Tuhan. Pujian dari PKJ 146, Jalan Hidup Tak Selalu. Before so
Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, selamat malam. Kami bersyukur atas segala kebaikan yang Kau nyatakan atas kami. Sepanjang hari, naungan kasih-Mu lah yang menjadi pertolongan dan kekuatan kami, sehingga Engkaulah yang menghadirkan kami di tempat ini sebagaimana kami ada. Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami bercengkrama dengan kita, biasanya bercanda dan tawa dengan kita, tapi lalu kemudian meninggalkan kita. Lalu hati kita menjadi merana, kita lalu kesepian. Bukankah kematian meninggalkan hal-hal yang demikian? Bukankah kematian seringkali meninggalkan hal-hal yang justru bukan sukacita, tetapi dukacita? Bukankah kematian justru seringkali meninggalkan lara dan bukan kegembiraan? Lalu apa yang kita bisa syukuri dari kematian? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan dua hal penting catatan tentang bagaimana kehidupan manusia yang tentu akan mengalami kematian, dan bagaimana lalu kehidupan ini terus bersyukur. Paulus di dalam suratnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas bahwa Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, tetapi juga kepada kita malam hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena memang itulah yang dikehendaki Allah. Dan tentu mengucap syukur itu harus di dalam Kristus Yesus. Ini pesan penting dari seorang Paulus kepada kita malam hari ini. Lalu pesan yang kedua yang disampaikan Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 yang mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ini agak aneh dan agak lain memang Paulus gitu kan, memahami bahwa hidup adalah Kristus tapi mati adalah keuntungan. Loh kok iso? Bukankah kematian adalah hal yang paling dihindari oleh banyak orang, dan mungkin termasuk diantaranya kita sekalian? Bukankah kematian itu adalah hal yang mengerikan? Bukankah kematian itu adalah hal yang menakutkan? Tapi justru Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini pesan yang luar biasa bahwa ternyata kematian bagi Paulus bukan hal yang menakutkan, tapi keuntungan. Kenapa? Karena iman dan pengharapannya berjumpa dengan sang sumber hidup, sang pemberi keselamatan yaitu Yesus Kristus akan segera dia jumpai atau akan dia alami. Maka Paulus memandang kematian bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi justru sesuatu yang sangat menguntungkan. Kita mesti mensyukuri kematian itu, bahwa ternyata kematian itu mendatangkan keuntungan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara Saudari dan anak-anak sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 5, ini adalah ungkapan dari pemazmur tentang bagaimana pengalaman hidupnya yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Yang waktu itu sedang merefleksikan bagaimana ketika orang Israel yang tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap setia kepada Israel. Waktu itu Israel sedang dalam pembuangan, yang artinya bahwa mereka hidup dalam penderitaan, hidup dalam kedukaan, hidup dalam kesedihan. Tetapi pemazmur justru mengajak para pembacanya mendaraskan rasa syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap setia. Artinya apa? Di dalam rasa syukur itulah ada pengharapan. Di dalam rasa syukur itulah ada kekuatan. Di dalam rasa syukur itulah ada pertolongan. Maka pemazmur mengungkapkan isi hatinya yang mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan
sebab Ia baik. Bahkan kalau kita melihat bagian ayat 1 sampai dengan 26 Bapak Ibu Saudara, ini bait-bait keduanya, itu selalu diulang-ulang kata-katanya, itu bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini adalah peristiwa kematian, akhirnya kita dikumpulkan di tempat ini. Mungkin kita jarang ketemu dengan teman-teman saudara yang ada di Tanjung Karang, ada yang dari Jati Agung. Tapi malam hari ini, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, mampu melakukan segala perkara itu, mengumpulkan kita ada di tempat ini. Nah, inilah yang perlu kita syukuri. Ternyata apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, itu dipikirkan oleh Allah. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, itu bisa dikerjakan oleh Allah. Jadi kadangkala di balik sebuah peristiwa yang mungkin menyayat hati kita, ada rencana yang Tuhan mau izinkan bagi kita, dan rencana itu adalah rencana yang indah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di sana pun dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan keajaiban yang besar. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat itu. Keajaiban besar apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita, atau mungkin dinyatakan di dalam kehidupan keluarga Ibu Mesina, anak-anak dan cucu-cucu. Mungkin kita belum bisa melihatnya sekarang, tapi yakinlah bahwa Tuhan kita yang adalah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, mampu menunjukkan kelak keajaiban besar kita. Dan maka di sanalah kita patut bersyukur akan kuasa Tuhan yang kelak dinyatakan bagi kita. Kalau pada bagian menangisi dan meratapi kepergian orang yang kita kasih, tetapi justru sebaliknya, kematian adalah sebuah keuntungan. Maka perlu kita syukuri bersama atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan menghibur kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh bersama. Satu pujian untuk mengiringi persembahan dari PKJ 146, bawa persembahan. Dengan rela hatimu, janganlah
Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati kembali di dalam doa. Bapa Allah surgawi, kami bersyukur karena segala kebaikan-Nya Kau nyatakan atas kehidupan kami. Engkaulah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Sungguh karena hanya kebaikan-Mu sajalah kami ada di tempat ini untuk memberikan penguatan dan penghiburan bagi saudara terkasih kami, Ibu Mesina dan Putrawaya, bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa Allah surgawi, di tengah kesempatan ini juga kami bersama hendak menaikkan permohonan kami. Kiranya Engkaulah yang mendengar, bahkan Kau yang menjawab setiap seruan dan doa kami. Tentu hanya seturut atas kehendak-Mu saja. Bapa Allah surgawi, kami pula saat ini mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah, terbatas, penuh dosa dan cacat celah. Ampunilah kami Tuhan atas keterbatasan dan dosa yang kami miliki. Biarlah karena pengampunan-Mu saja Kaulah yang melayakkan kami datang dalam hidup. Bapa Allah surgawi, saat ini kami datang kepadamu membawa permohonan supaya Engkaulah yang memberikan penguatan dan penghiburan bagi saudara kami terkasih Ibu Mesina dan anak-anak serta cucu, supaya mereka Tuhan dalam masa-masa ini akan menjadi masa-masa yang terus hanya mengandalkan Engkau saja, karena hanya kekuatan, perlindungan dan pertolongan-Mu sajalah yang mampu membawa mereka akan semakin berpengharapan bahwa masih ada masa depan. Dan biarlah Tuhan, karena cinta dan kasih-Mu saja Engkau hadir sebagai sahabat bagi mereka yang akan merangkul, mendekat dan memberi kekuatan bagi mereka, supaya mereka tidak berlarut dalam masa-masa duka cita dan kesedihan ini, tetapi mereka akan terus membara hati, dan supaya mereka juga akan terus menguatkan hati mereka akan kebaikan-kebaikan yang terus Engkau nyatakan, bahkan keajaiban-keajaiban besar yang akan pula Engkau hadirkan atas kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa keluarga di tempat ini tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau akan terus membersamai mereka bahkan dalam masa-masa sulit. Dan biarlah Tuhan, kehadiran kami pun bisa menyemangati mereka, memberikan penghiburan serta kekuatan. Dan biarlah di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Saudara, kembali kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 410, baik yang pertama dan yang keempat. Tenanglah ini hatiku.
Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan, dan bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam hidup ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dibalik ibadah kita telah selesai. Ngomong, ada sesuatu katanya ini? Oh, Pak Eko PJS. Oh, oke, Pak Eko Dipimpin PJS. Pak Eko PJS. Baik, Tolong dibagiin. dari Pak Eko Aku minta satu dulu ya. geser ke Pak Eko lagi. Dalam dulu. Terima kasih. Dibalik aja dulu. Oke. Iya. Dan, dua orang satu ya sementara. Nanti kalau cukup. Saya suruh bicara apa ini? Nah, pokoknya dulu pernah di sini. Iya, baik. Sugeng dalu, Dalu. Coronawuh, Nggih. selamat malam. Shalom Edivan. Setelah mendengar firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta Eko Kristianto, saya mau menyimpulkan satu saja. Demikian, kalau Bapak Supriyono meninggal dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus, itu menunjukkan kematiannya adalah kematian yang berkualitas. Oleh sebab itu, kesedihan pun tentunya kesedihan yang berkualitas. Kami percaya Bu Misinah sekeluarga besar akan bersedih dalam kualitas. Karena apa? Karena itu ada di dalam Tuhan. Seperti tadi dengan mengucap syukur seperti itu. Nah, lebih jauh saya berdiri di sini pertama-tama atas nama pribadi. Saya datang dengan istri saya. Silakan berdiri. Inilah istri saya yang lumayan berbobot. Lumayan berbobot. Menyampaikan menyampaikan kabar duka cita pada Ibu Misina sekeluarga besar. Sementara juga mewakili rekan-rekan siluman, ini ada tamu-tamu siluman yang dari jauh datang dari Tanjung Karang khususnya. Kami juga perkenankan, izinkan untuk menyampaikan bela sungkawa pada keluarga besar Ibu Misina pada saat ini. Biasan tempat saya ber-PA di sini dengan ibu-ibu yang dari Sintang Sari ini, dari Kapo, Siraji, Sintang Sari, kemudian dari Palputih, itu biasanya ngumpul di rumah ini untuk ber-PA. Meninggalkannya tempat ini sekitar tahun bulan Agustus, 27 Agustus 1997. Saya meninggalkan tempat ini menuju Tanjung Karang untuk mempersiapkan Bapak Suyatno sebagai pendeta GKSBS yang telah nanti diwakili menjadi GKSBS Tanjung Bintang. Beliau sekarang ada di sini dan ternyata sudah emeritus.